Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima materi pembelajaran hari ini. Tentu harapannya agar pembelajaran hari ini dapat berjalan baik dan efektif. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Anak-anak, kita belajar bahasa Indonesia, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Dengan kompetensi dasar dan tujuan sebagai berikut. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar mengenai teks eksplanasi. Ibu harap kalian sudah paham tentang apa yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, saat ini masih dengan teks eksplanasi, kita akan menentukan langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Mari kita simak langkah-langkah menemukan informasi penting sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama, kemudian pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. Setelah itu, temukan kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenal kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Kemudian, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Kalian pasti bingung, apa sih 5W plus 1H itu? Nah, baik, Ibu terangkan di sini. W yang pertama itu menggunakan bahasa Inggris itu what, artinya apa? W yang kedua who, artinya siapa? W yang ketiga why, artinya mengapa? W yang keempat when, artinya kapan? W yang kelima artinya where, di mana, dan hanya the how, bagaimana. Nah, jawaban dari beberapa kata tanya ini adalah informasi yang kalian cari. Mari kita simak dan dengarkan teks berikut. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Ketika kita berbelanja di supermarket, di sana kita dapat melihat berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, dan peralatan dapur dari Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada? Tentu saja. Sekarang di negara lain gak sulit menemukan gudeg kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya perajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu manfaat positif globalisasi. Nah, untuk menentukan informasi penting pada teks eksplanasi, kalian harus berpatokan pada langkah-langkahnya. Ingat, tandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kemudian, gunakan 5W dan 1H. Nah, anak-anak, jawaban dari pertanyaan itu adalah informasi yang kalian cari dari teks tersebut. Nah, mari kita lihat informasi penting dari teks yang kita baca tadi. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya perajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudian dalam pertukaran produk merupakan salah satu manfaat positif globalisasi. Mengapa kalimat tersebut terpilih menjadi informasi penting? Karena 1. Mengandung kata kunci. Kita lihat kembali judul teks tersebut. Kedua, mengandung kalimat utama atau kalimat pokok. Dan ketiga, kalimat tersebut merupakan jawaban dari suatu pertanyaan. Demikian anak-anak. Setelah kita selesai menemukan informasi penting dari teks tersebut, apakah kalian melihat penulisan beberapa kata yang tidak tepat? Contohnya adalah enggak, kain, perajin,
produk, positif. Nah, kata yang penulisannya tidak tepat itu adalah kata tidak baku. Nah, mari kita lihat bentuk kata baku dari kata yang tidak baku tadi. Yang pertama adalah enggak, yang bakunya adalah tidak. Kata kain menjadi yang benar adalah kain. Perajin bakunya adalah pengrajin. Produk bakunya adalah produk. Positif yang bakunya adalah positif, diakhiri dengan huruf F bukan P. Demikian anak-anak. Setelah kita melihat perbedaan penulisan kata baku dan tidak baku, mari kita ubah penulisan kalimat informasi penting tersebut menjadi kalimat efektif. Contohnya, saat ini tidak sulit menemukan berbagai hasil produksi dari Indonesia di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu manfaat positif globalisasi. Ingat mengapa kita pilih demikian? Kita membuang beberapa kata yang dianggap tidak tepat penggunaannya, sehingga kalimat menjadi tidak efektif. Bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Masih ingat kalian? Pertama, kalimatnya lugas, jelas, tepat, dan hemat dalam penggunaan kata. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Berikut kita akan berlatih mengerjakan 10 soal pilihan ganda di Google Classroom dan 10 uraian pada buku penunjang atau LKS subtema 2 halaman 48 dan 49. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.